Aristides Katopo. Nama ini kecil kemungkinan kamu tahu. Mungkin kamu lebih hafal dengan nama Gi, Soho Gi, yang dibikin film dengan bintang Nicholas Saputra. Padahal Pak Tides adalah teman mendaki gunungnya Soho Gi. Pak Tides punya persamaan dengan Karni Ilyas dan Mokhtar Lubis yang juga pernah saya bahas di Rupakala. Mereka pernah ditendang dari media yang dibesarkannya. Kalau Bang Karni itu ditendang ke atas oleh ownernya, sedangkan Pak Tides dan Opung Lubis itu sama-sama tidak dibolehkan oleh penguasa untuk muncul namanya sebagai pemimpin redaksi. Jiwa bersetia pada fakta itu sudah ada di diri Tides sejak muda. Jiwa tidak menjadi follower juga. Pada usia 20 tahun, Pak Tides itu berhenti dari kantor berita Biro Pers Indonesia dan bekerja sebagai freelance untuk koran The New York Times dan Associated Press. Eksklusivitas melekat pada diri Tides dengan menghasilkan wawancara-wawancara eksklusif pada tokoh-tokoh posisi. Bahkan dia dapat dokumen rahasia berupa surat dari Presiden Amerika John F. Kennedy untuk Presiden Soekarno yang media massa asing tidak punya, dan itu menggegerkan pada masanya. Ketika menjadi redaktur eksekutif di koran Sinar Harapan, Tides adalah otak di balik serangkaian berita investigatif dan berita-berita eksklusif. Dia punya tim pasukan memburu, ada namanya Daud Sinyal, Ganjar Iyas, Yopi Lasut, dan Pandana Baban. Barangkali di antara semua nama itu cuma nama Pandana Baban aja yang masih beredar, yang kalian juga tahu. Bang Panda ketika sebelum dia pindah Wadran menjadi politisi itu adalah wartawan andal untuk investigatif, dan dalam bukunya dia memuji Pak Tides sebagai pimpinan pasukan yang menciptakan persaingan sehat di antara tim pemburu berita eksklusif dan investigatif. Setidaknya ada 2 badai berita yang membuat Sinar Harapan sempat berhenti terbit. Badai pertama itu menyangkut bocornya anggaran RAPBN 1973-1974 yang membuat Presiden Soeharto marah sehingga Sinar Harapan dihentikan, tidak boleh terbit selama 10 hari. Dan pada tahun itu juga Tides mendapat ancaman untuk dibunuh. Bukan cuma dia, tapi juga keluarganya. Pak Tides pun berangkat untuk sekolah ke Universitas Stanford dan Universitas Harvard. Dia mendapatkan beasiswa Fulbright untuk belajar tentang ekonomi politik, tentang masalah pembangunan, masalah manajemen, masalah pengalihan teknologi, dan sebagainya. Dan ketika diizinkan terbit lagi oleh Menteri Penerangan, syaratnya cuma satu, bahwa tidak boleh ada nama Tides di Sinar Harapan. Tides tidak boleh aktif lagi. Sampai segitunya Orba mengekang kebebasan. Lalu Sinar Harapan dibredel betulan pada tahun 1986 ketika memberitakan tentang Petrus, penembakan misterius. Suatu lengser, Tides kemudian mendirikan lagi Sinar Harapan bersama teman-temannya. Tapi 15 tahun terbit, Sinar Harapan terpaksa tutup karena kehilangan investor dan pengiklan. Sosok Tides ini menemukan konteks dengan situasi atau profesi wartawan sekarang. Kenapa? Karena dia bersetia pada kerja-kerja jurnalistik yang mengutamakan narasumber A1. Bukan cuma supaya dapat berita-berita eksklusif, tapi juga untuk tidak terjebak pada hoaks. Tides mengibaratkan narasumber itu seperti ayam bertelur emas. Wartawan harus punya banyak ayam bertelur emas, dan ayam bertelur emas itu bukan cuma pejabat, bukan cuma penguasa atau jenderal. Bahwa pedagang mie ayam atau sopir itu bisa menjadi narasumber A1. Dan dari sanalah dia bisa memunculkan berita-berita yang berbasis fakta dan berdampak. Bahwa menjadi wartawan di era sekarang itu berat, iya. Tapi menjadi rakyat jelata juga berat, ya kan? Di tengah
informasi yang diperdagangkan, yang dipertentangkan di tengah isu bahwa media dibangkrutkan oleh ketidakmampuan meladeni tantangan yang diciptakan oleh teknologi. Disitulah cerita tentang Pak Tides menemukan konteks, sebagaimana juga cerita tentang Bang Karni atau Mokhtar Lubis yang sudah saya bagikan di Rupakala, dan bahkan Pak Tides menghadapi ancaman pembunuhan. Pak Tides berpulang di bulan September 2019 usai menghadiri upacara mengenang 50 tahun meninggalnya sahabatnya, teman pendakiannya, Sohogi di Gunung Semeru.